Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Berjumpa kembali dengan saya Guntur Perdamaian Pakpahan di channel kisah-kisah anak manusia yang disesatkan oleh iblis dan para tetaranya dari zaman dulu sampai akhir zaman. Ya, memang kisah-kisah tentang tipu daya setan atau tipu daya iblis ini tidak akan pernah habis-habisnya. Ketika memang sudah iblis ini selalu senantiasa berusaha bagaimana menyesatkan manusia dari kalangan orang-orang berilmu, orang-orang bodoh, maupun orang-orang yang kaya, orang miskin, dan semuanya jenis-jenis manusia. Terutama hari ini kita masih bulan Mei, kita awal-awal bulan Mei itu tanggal 2 Mei memperingati Hari Pelajar. Apakah Hari Pelajar yang tahun 2023 ini, 2 Mei 2023 ini, merupakan solusi kepada pelajar-pelajar atau juga generasi penerus pemuda menjadi lebih baik ketika sejarah kita telah tahu tentang bagaimana tawuran antar pelajar di sekitar tahun 1990-an ya, 95, 90 sampai 97 itu sangat terkenal sekali. Saya sendiri itu ketika itu masih SMA dan sangat santer sekali tentang banyaknya maraknya tawuran pelajar di tahun itu, tahun-tahun 90-an itu. Jadi konon dalam sejarah tentang tawuran ini yang diunggah atau dinarasikan oleh seorang Kompasiana di media Kompasiana. Beliau memperhatikan tentang kisah sejarah tawuran pelajar ini, mengutip bahwa kisah atau sejarah tawuran pelajar ini ditenggarai di tahun sekitar 1990 sampai 95, 96 sampai 2000, itu sangat marak. Dan beliau mengutip tentang bahwa kejadian tawuran ini diaksi atau ditenggarai oleh pelajar-pelajar STM ketika itu. Beliau mengutip bahwa maraknya tawuran pelajar ketika itu ditenggarai awal-awal mulai itu oleh anak-anak STM, dan ketika itu dimulai di kota-kota besar, khususnya di Jakarta. Itu dahulu sangat terkenal sekali tentang tawuran pelajar STM negeri yang melebarkan sayapnya ada yayasan swasta ya, diserahkan oleh PGRI. Jadi diserahkan juga selain STM negeri ada juga STM yang dikelola oleh yayasan PGRI, sehingga ketika itu ketika mereka bersekolah, STM negeri itu sekolah pagi, kemudian STM PGRI ini sekolah siang, sehingga dengan intensifnya pertemuan ini, karena banyaknya mereka para remaja khususnya di kalangan laki-laki ya, pemuda remaja waktu itu yang sangat dominan tawuran ini, yaitu karena intensifnya mereka sering ketemu, sehingga adanya gejolak remaja yang sangat tinggi dengan emosi yang
memuncak. Seringkali ketika adanya mungkin salah satu oknum yang misalnya berkuasa memalak salah satu sekolah mereka, sehingga memicu orang-orang yang atau anak-anak yang dipalaknya ini berusaha untuk bangkit, untuk bagaimana caranya mereka untuk melawan. Sehingga dengan banyaknya kejadian ini mereka juga berusaha bersatu padu dengan orang-orang yang dianggap tertindas, sehingga dengan perkumpulan itu mereka mempunyai geng-geng gitu kan, sehingga terjadilah banyak sekali tawuran-tawuran antara dulu ditenggarai oleh anak-anak STM negeri dan STM PGRI. Tawuran pelajar ini dari perkembangannya ini sangat berubah, jadi dari tawuran antar sekolah menjadi tawuran antar basis. Ketika itu mereka anak-anak sekolah yang jauh dari rumah ke sekolahnya itu mereka merasa terancam karena kebiasaan pendahulu mereka itu selalu bertengkar dengan sekolah-sekolah lawan mereka, versi mereka, sehingga ketika mereka ingin pulang ataupun ingin berangkat, mereka menghimpun kawan-kawan mereka yang searah karena perjalanan mereka yang jauh, sehingga mereka menghimpun seperti basis gitu ya, barisan siswa. Sehingga dengan perkumpulan ini mereka senantiasa berjaga-jaga ketika mereka diserang dengan lawan, istilah mereka. Dan mereka juga yang lawan mereka sekolah yang lain atau STM atau sekolah mungkin SMA yang juga sama salah satu juga penyumbang tawuran pelajar. Mereka membuat komunitas atau basis-basis di antara bis-bis ketika mereka pulang maupun pergi, sehingga mereka selalu berhadapan ketika mereka pulang, selalu mencari-cari lawan mereka. Nah, ini sangat tren ketika awal-awal tahun 90-an sampai menjelang 2000 itu, basis-basis sekolah yang sering mengalami tawuran antar pelajar. Sehingga sangat sulit sekali bagi polisi maupun sekolah atau guru-guru untuk mengantisipasi tawuran ini, karena mereka melakukannya atau melaksanakan aksinya di jalan-jalan menggunakan bis-bis yang mereka kuasai ketika mereka ingin pulang. Sehingga sering sekali kejadian ini lepas kontrol, tidak terkontrol oleh polisi, aparat maupun guru-guru mereka, sehingga sangat sering sekali kejadian tawuran yang menyebabkan luka-luka dan bahkan ada yang meninggal dunia. Nah, inilah sejarah singkat awal-awal ketika sering sekali kejadian tawuran-tawuran antar pelajar, dan itu di awal tahun 90 sampai 2000-an, dan ternyata tidak berhenti sampai tahun itu, dan kejadian pun itu berlanjut sampai tahun berikutnya ketika mereka sekolah sudah berupaya untuk senantiasa bagaimana berupaya untuk mengatasi ini semua, namun tetap saja kejadian ini selalu terjadi. Ada sebuah yang terbaru ini, yaitu sekitar tanggal 10 Maret sebulan yang lalu ya, 2023. Ketika itu ada 5 orang pelaku. Jadi ada kejadian ketika tanggal 10 Maret ya, hari Jumat 2023 ini, di berita CNN mereka mengunggah di videonya. Ketika itu ada 5 orang siswa SMK Bina Warga yang sedang menuju pulang setelah melaksanakan ujian susulan. Mereka segera menuju pulang di jalan sekitar Simpang Pomad. Nah, ketika itu ada 3 anak SMK Yafis yang ketika itu
sedang mencari orang-orang atau remaja atau sekolah yang menurut mereka yang merasa tertantang di sebuah IG live di sebuah media sosial yang menantang mereka gitu untuk berkelahi. Ketika itu yang mengunggah itu dianggap merupakan sekolah dianggap musuh mereka, yaitu SMK Bina Warga. Ketika itu tiga siswa oknum ini yang di SMK Yapis ini mengendarai motor dengan membawa senjata tajam. Ketika itu menghampiri mereka 5 orang SMK Bina Warga. Kebetulan ternyata yang terkena sabetan atau benda tajam ini adalah seorang korban bernama Arif Putra, yaitu umur 16 tahun, kelas 10, dan ternyata dengan cepat mereka 3 oknum SMK Yaps ini telah menghunuskan senjata tajamnya kepada Arif, dan Arif pun ketika itu terhuyung ketika ingin menyeberang ke sekitar Simpang Pomad di Kota Bogor, dan akhirnya Arif terkapar di depan gapura Simpang Pomad, dan akhirnya dibawa ke rumah sakit dan tidak tertolong, dan nyawanya tewas ketika. Dan kemudian tanggal 11-nya Arif pun dimakamkan. Ya, kejadian ini dibenarkan oleh Kombes Polisi Bismo Teguh Prakoso, Kapolresta Bogor Kota. Beliau membenarkan kejadian ini, dan di hari berikutnya mereka menangkap ketiga pelaku itu, yaitu berinisial MA, A, dan SR. Dan ketiganya ini setelah diselidiki tertangkap di perbatasan wilayah Banten, Bogor. Menurut Kombes Polisi Bismo Teguh Prakoso, beliau mengatakan bahwa kejadian itu dipicu dendam SMK, anak-anak oknum yang dianggap SMK Yapis ini merasa tertantang dari sebuah IG live media sosial, karena mereka merasa bergejolak gitu ya, merasa tertantang, sehingga mereka mengeksekusinya atau maksudnya melaksanakan aksinya dengan berupaya untuk menerima tantangan itu. Inilah yang memicu mereka melakukan aksi tawuran kepada atau melakukan tindak kriminal kepada Arif Saputra. Sedangkan menurut kriminolog UI Leopold Sudaryono, beliau mengatakan bahwa setiap aksi-aksi tawuran yang terjadi senantiasa solusinya mereka dengan atau polisi ini atau aparat dengan cara per kasus, tidak secara global menyeluruh. Dan banyaknya kasus ini pola kekerasan cenderung mudah diambil pada remaja-remaja atau pelajar-pelajar yang memiliki persoalan dari aspek akademis. Beliau mengatakan bahwa ketika ada sebuah tantangan, mereka bukannya menunjukkan sebuah aksi-aksi perbuatan yang menunjukkan sebuah aksi-aksi tunjukkan keberhasilan mereka dalam akademis, namun justru mereka melakukannya dengan membalas dengan cara kekerasan aksi-aksi tantangan mereka, bukan dengan sebuah prestasi. Inilah memang cenderung kejadian ini selalu terjadi. Ya, kisah sejarah tentang tawuran pelajar yang ternyata berefek pada hari ini sampai berlarut-larut hingga
kita sering memperingati pada bulan Mei ini adalah memperingati Hari Pendidikan. Mudah-mudahan menjadi solusi kepada kita dan anak-anak kita, anak-anak pelajar-pelajar kita, agar tidak terjadi lagi krisis tawuran antar pelajar ini, dan senantiasa kita bersatu padu antara para pengajar, aparat maupun cendekiawan maupun para ulama, para kiai, ustadz-ustadz, senantiasa bersatu padu untuk berkolaborasi untuk bagaimana cara pencegahan untuk bagi pelajar-pelajar ini yang mereka senantiasa memiliki energi dan naluri-naluri ke arah-arah negatif, dan memberikan suatu alternatif pencegahan, terutama memberikan ruang waktu ataupun memberikan kesempatan juga memberikan pengetahuan kepada pelajar-pelajar ini tentang kemampuan-kemampuan mereka, yang sehingga tidak ada ruang waktu untuk celah-celah berpikiran yang negatif, bahkan diarahkan untuk kepada kekuatan diri mereka yang setelah mengetahui potensi-potensi diri mereka. Dan khususnya di setiap instansi-instansi sekolah sudah memberikan informasi bagaimana cara mengetahui kekuatan individu-individu pelajar-pelajar, sehingga mereka tidak membuang-buang waktunya untuk melakukan hal-hal yang tidak seharusnya mereka kerjakan. Bahkan mereka fokus terhadap kekuatan-kekuatan mereka untuk mengembangkan diri mereka, dan juga setiap instansi sekolah memberikan fasilitas-fasilitas tentang potensi-potensi pelajar-pelajar ini, sehingga mereka tidak lagi berpikir kepada hal-hal yang mubazir, sehingga berpikiran negatif. Mereka kekuatan mereka tersalurkan dengan kreativitas mereka, dan guru-guru senantiasa membimbing mereka. Memang di sekolah-sekolah yang sangat banyak muridnya ini kadang-kadang tidak sesuai dengan guru-guru, sehingga tidak terkontrol setiap individu di setiap kelasnya. Karena saya sendiri dulu ketika belajar pun mengalami ketika terutama di sekolah-sekolah negeri itu maupun sekolah swasta, kadang-kadang muridnya lebih banyak, sedangkan pengajar-pengajarnya ini sangat kurang, sehingga mereka tidak terkontrol terhadap kekuatan atau kemampuan-kemampuan mereka, sehingga mereka terabaikan dalam hal bagaimana menyalurkan kekuatan, hobi atau bakat diri mereka, sehingga tidak terfikirkan hal-hal yang negatif. Dan juga dibantu oleh orang tua, karena orang tua ini sangat besar sekali waktu atau peranannya di rumah. Ketika misalnya memang sekolah-sekolah yang tidak dibimbing ada seperti pola pesantren itu, senantiasa banyak mereka waktunya bertemu dengan keluarga, yaitu orang tua mereka, sehingga orang tua lah ini yang berperanan penuh terhadap aktivitas di luar sekolah. Bagaimana memberikan bimbingan-bimbingan khususnya tentang ilmu akhirat, tentang pendidikan agama, sehingga mereka terbiasa dengan perbuatan atau akhlak-akhlak yang baik, yang disesuaikan dengan materi-materi yang bermanfaat dan menjadi solusi bagi kita semua. Jangan ada lagi tawuran-tawuran pelajar berikutnya, karena kita sudah mengambil pelajaran dari banyak-banyak kejadian. Kita senantiasa dari setiap aspek individu atau masyarakat senantiasa mengontrol aktivitas pelajar-pelajar kita, dan juga terutama di kalangan keluarga, orang tua senantiasa memantau akses tentang aktivitas para remaja ini, para pelajar, hingga diarahkan untuk
bagaimana mereka supaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga mengaplikasikan tentang pelajaran-pelajarannya, yaitu terutama pelajaran akhirat, yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya, sehingga bersinergi ketika orang tua menyarankan dan menyekolahkan, dan juga orang tua sebagai figur, sebagai contoh praktek dari apa yang mereka pelajari. Dan senantiasa kami juga sebagai orang tua senantiasa berusaha untuk bagaimana mencontohkan yang terbaik. Kalaupun memang ada sebuah kesalahan-kesalahan, mudah-mudahan bisa kita perbaiki dan tidak lebih dari kesalahan-kesalahan yang biasa-biasa saja. Mudah-mudahan hal ini bisa membantu kita, setiap keluarga yang memiliki pelajar-pelajar yang masih remaja yang punya emosi yang sangat tinggi, menjadi tersalurkan kepada yang baik-baik, yaitu potensi-potensi pengembangan dirinya. Dan mudah-mudahan video ini menjadi manfaat bagi kita semua. Semoga tidak ada lagi hal-hal tawuran-tawuran antar pelajar yang lain, dan mudah-mudahan pelajar-pelajar ini menonton jadi sadar tentang apa yang seharusnya mereka lakukan. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.